Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kantor KPU Jayapura terbakar, dokumen caleg hilang. Warga Merauke dikejutkan penemuan mayat di tepi jalan. Pemerintah pusat dan Pertamina dinilai tidak adil karena tidak menjual LPG subsidi di tanah Papua. Kantor KPU Jayapura telah terbakar. Kantor KPU Kabupaten Jayapura yang terbakar Sabtu lalu kini tinggal puing berserakan. KPU harus membangun gedung baru karena gedung lama tidak bisa lagi digunakan. Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Daniel Mebri, memastikan seluruh barang milik KPU hangus terbakar, termasuk berkas pemilu dari tahun 2009, 2014, 2019, dan berkas untuk pemilu 2024. Saat ini seluruh staf KPU terpaksa berkantor di KPU Provinsi Papua sambil menunggu proses perbaikan. Beberapa arsip-arsip juga sampai yang nanti pemilu 2024 ini juga semua terbakar habis. Jadi komputer-komputer, kemudian ada dispenser, kulkas, AC, berapa AC yang ada. Jadi ATK yang ada di kantor KPU ini semua terbakar, termasuk salah satu motor KPU juga terbakar. Jadi kami belum bisa rincikan karena membutuhkan waktu dan proses yang lama, yang panjang untuk bisa dirincikan arsip atau mungkin dokumen-dokumen apa yang terbakar semua. Karena yang jelas api kantor KPU terbakar ini membuat kami sekarang tetap berkantor di KPU Provinsi. Terkait dengan kebakaran kantor KPU Kabupaten Jayapura ini tidak mengganggu sama sekali dalam tahapan pemilu yang berjalan. Kami tetap semangat, kami tetap bekerja sesuai dengan PKPU nomor 3 2022 terkait dengan tahapan dan jadwal. Yang mana kami tetap melaksanakan tahapan pemilu. Jadi tidak mempengaruhi atau mengurangi rasa semangat kita, tapi kita tetap semangat untuk bekerja. Selama menunggu proses perbaikan, KPU Kabupaten Jayapura sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk perbaikan kantor sementara, agar tahapan pemilu yang akan berlangsung pada bulan Februari mendatang berjalan lancar. Polisi tengah menyelidiki kebakaran ini, dan dari hasil penyelidikan sementara, sumber api diduga berasal dari gedung kantor arsip daerah yang bersebelahan dengan kantor KPU. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Warga Transito Merauke, Papua Selatan dikejutkan sesosok mayat pria yang tergeletak di tepi jalan Selasa kemarin. Polisi langsung memasang garis polisi agar lokasi kejadian tidak terganggu untuk kepentingan penyelidikan. Di sekitar mayat ditemukan sebuah helm dan botol minuman keras. Tidak diketahui identitas pria ini, namun usianya diperkirakan 35 tahun. Sekitar jam 7, kita dapatkan informasi dari pengendara motor bahwa ada temu mayat di depan kantor Bulog Transito sini, Jalan Mayor Wirapura. Tadi jam berapa tuh Pak? Sekitar jam 7 kita dapatkan informasi. Langsung kita datang ke TKP, sudah banyak warga, kita cek benar ada sosok orang yang kita duga sudah menjadi mayat. Lalu kita laporkan ke Maru 00, tim SPKT datang, kemudian kita amankan TKP. Jadi menurut salah satu saksi yang kita dapat, dari Sabtu malam Minggu itu memang sudah ada tanda-tanda di tempat kejadian itu. Berupa semak-semak itu bergoyang terus. Lalu kemudian saksi itu mendapatkan informasi dari salah satu warga, memang dari hari Sabtu malam Minggu itu memang sudah ada tanda-tandanya.
Mayat kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum agar diketahui penyebab kematiannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petugas kebersihan di tempat pembuangan akhir sampah kawasan Bokem, Merauke menemukan mayat bayi yang terbungkus sarung. Petugas kebersihan saat itu sedang memilah-milah sampah dan melihat mayat bayi yang sudah membusuk dan berbau. Polisi menduga bayi ini merupakan hasil aborsi dan sengaja dibuang ibu kandungnya. Seperti apa sekarang ini pengembangannya Pak Kasat? Yang bayi masih kita cari ya. Tapi itu dugaannya memang dibuang dengan secara sengaja atau di tempat itu Pak Kasat? Ya dibuang secara sengaja itu. Di tempat itu atau ditinggal di rumah itu Pak Kasat? Tinggal di tempat lain dulu baru dipindah ke sana ya. Mayat bayi langsung dibawa ke rumah sakit untuk dibersihkan lalu dimakamkan. Sementara polisi masih terus menyelidiki siapa ibu yang melahirkan dan tega membuangnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua kelompok warga perumahan BTN Purwodadi, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bentrok. Bentrokan ini menyebabkan 2 orang terluka dan sejumlah rumah rusak. Kapolres Jayapura AKBP Fredrikus Maklarimbon mengatakan bentrok terjadi saat salah satu kelompok warga sedang beribadah atas pemindahan sekretariat. Tiba-tiba sekelompok warga lain datang dan menuding kelompok yang melakukan syukuran mengambil uang sebesar 200 juta rupiah. Tidak terima tuduhan tersebut, kedua kelompok ini saling serang dengan senjata tajam. Info awal itu terkait dengan sumbangan 200 juta kepada kelompok KLBB ini. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lihat sendiri rilis yang dilakukan oleh pihak yang menyerang. Yakin di situ kami fokus pada perbuatan pidananya yang pada saat pengerusakan dan penganiayaan. Namun informasi itu tetap akan kita dalami terkait dengan sumber uang dari mana dan untuk apa penggunanya. Itu tetap nanti dalam materi pemeriksaan juga akan kita gali terkait dengan itu. Dalam peristiwa tersebut itu kan ada 2 peristiwa, yaitu aniaya, penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang luka, dan juga pengerusakan harta benda. Di situ ada rumah, perabot, dan juga 4 unit motor. Dan kita masih dalami untuk hari ini kita panggil, sambil kita belum nunggu untuk dari pihak kubu yang menyerang maupun yang diserang. Bentrok ini juga menyebabkan 4 sepeda motor dan 3 rumah warga rusak. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua.